Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channelnya Bunda Safa. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama saya Atiki Santi. Saya punya 3 orang anak. Anak pertama saya namanya Syafa, makanya orang-orang kenal saya dengan Bunda Safa. Nah, anak kedua saya itu laki-laki namanya Firas, dan anak ketiga saya juga laki-laki namanya Abizar. Nah, teman-teman semuanya, saya berharap dengan channel YouTube ini bisa menambah jalinan silaturahmi antara teman-teman dengan saya, bisa menambah banyak kawan, banyak saudara. Insya Allah di sini akan menebar banyak manfaat. Nah, teman-teman, kenapa sih saya sekarang coba belajar ya? Coba bikin channel YouTube, coba bikin video, coba ngevlog. Ya, saya berharap dengan kegiatan saya kali ini, jadi kan selama pandemi ini banyak kegiatan yang tidak terlaksana. Dalam arti semua kan penuh keterbatasan ya. Jadi ada beberapa kegiatan, ada beberapa kesibukan yang memang sudah tidak dijalankan. Jadi saya lebih banyak stay di rumah bareng keluarga. Nah, di channel YouTube ini insya Allah saya akan isi dengan beberapa konten atau artikel, baik yang berisi tentang review, tentang informasi-informasi, tentang sharing atau belajar ya. Di sini saya akan sampaikan apapun yang bisa saya sampaikan untuk bisa menebar manfaat sesama ya. Insya Allah, doakan mudah-mudahan saya selalu sehat dan istiqomah. Dan untuk sharing saya kali ini, hari ini kebetulan saya lagi ada di kamarnya anak pertama saya. Anaknya namanya Safa. Nah, hari ini saya berada di sini kenapa sih? Jadi anak pertama saya ini sudah 1 bulan ada di pondok, teman-teman. Jadi kamarnya kosong. Nah, mulai dari 1 bulan terakhir saya itu lebih banyak menghabiskan waktu saya di sini. Sedih sih ya. Kalau dulu kan setiap hari dia itu anaknya cenderung nggak pernah kemana-mana. Jadi setiap hari ada di kamar, setiap hari bareng sama saya, tiba-tiba harus jauh. Nah, insya Allah untuk hari ini saya akan review bagaimana caranya, bukan review ya, tepatnya saya akan share mengenai tips untuk kirim paket atau pesanan kakak yang berada di pondok. Nah, dimanapun teman-teman punya anak yang mondok ataupun saudara, saya akan bagi tipsnya. Nah, jadi teman-teman, beberapa hari yang lalu kakak itu dapat jatah telepon. Nah, Masya Allah kemarin itu sebetulnya sedih banget, karena pas kakak telepon, kakak bilang dia lagi sakit. Nah, jadi dia bilang sedih banget, Bunda, kakak sakit. Nah, pas di situ tuh kayak yang perasaan tuh rapuh banget, Masya Allah gitu kan. Kita diberi ujian yang lebih, anak yang gak pernah jauh tiba-tiba jauh dan dia dalam kondisi sakit, dan hari itu sudah hari keempat. Nah, kemarin tuh alhamdulillah sudah di hari ke-7 atau ke-8 saya dapat kabar kakak sudah sehat, alhamdulillah, barakallah ya. Nah, dan hari ini saya mau share pesanannya kakak, requestannya kakak ya. Jadi kemarin pas telepon itu kakak sempat request beberapa barang minta dikirim. Nah, teman-teman, biasanya saya kalau kirim barang itu saya ambil beberapa opsi biar tidak merepotkan ya. Nah, maksudnya gimana sih merepotkan? Jadi biasanya dari list itu kakak misalnya kan list ya barang yang ini yang minta dikirimin. Biasa saya pilih barang mana yang bisa saya kirim langsung dari supplier atau dari toko. Nah, saya akan kirim langsung dari sana. Seperti kemarin itu kakak ada minta kirim meja belajar. Nah, meja belajar itu jadi saya kirim langsung ya. Misalnya kita pesan dari online, kita langsung kirim ke alamat pondok. Kenapa seperti itu? Itu tips saya biar tidak repot. Yang pertama, kita tidak harus packing, karena kalau kita juga beli dari sini karena posisinya jauh, ongkos kirimnya juga akan berlebih. Dan biasanya tips saya itu cari toko atau supplier yang dekat dengan pondok, artinya ambil dari toko sekitar kota tersebut ya. Itu tips yang pertama. Dan tips yang kedua, saya ambil beberapa barang dari minimarket. Kan di pondok itu ada minimarket ya.
Nah, jadi alhamdulillah di tempatnya kakak ini ada minimarket. Jadi kalau sudah pesanannya susu, minuman yang bentuk-bentuk cair, apa yang ada di minimarket, biasanya saya order dulu dari minimarket. Kenapa seperti itu? Yang paling utama, karena jenisnya minuman atau makanan itu kan pasti berat. Nah, itu jadinya tidak berat di ongkos kirim, itu yang paling utama. Karena mak perhitungannya tuh lebih spesifik ya. Nah, yang kedua, biar apa? Tingkat atau resiko keterlambatan juga sangat tipis. Karena biasanya kalau pondok itu kita order pagi, sore sudah diantar. Minimal kalau dia lagi full order, santri-santri banyak yang order, biasanya di hari berikutnya itu baru bisa dikirim. Dan yang ketiga, itu buat saya lebih memudahkan karena dia lebih cepat sampai ya. Nah, jadi lebih kita bisa tahu nih hari apa akan sampai sama kakak, dia cepet dapet. Apalagi kayak kakak nih requestnya banyaknya susu. Kan kalau misalnya barang itu sifatnya cair, nah satu di packing itu satu berat, yang kedua resiko untuk basah atau pecah, nah yang ketiganya itu lebih cepat sampai. Itu jadi utamakan apa yang ada di minimarket kita order dulu. Karena selain beberapa hal tadi pertimbangan paling utama kita belanja sifatnya dakwah. Karena kalau belanja sama minimarket pondok, kita sama-sama memberdayakan minimarket yang ada di pondok ya. Keuntungan utama pastinya disumbangkan untuk pondok. Nah, insya Allah saya tahu betul itu ya. Nah, yang ketiga, kalau untuk makanan, nah kayak makanan, kan kakak nih sukanya makan seafood. Nah, dari 1 bulan terakhir ini saya tahu dia belum bisa adaptasi dengan makanan di pondok. Nah, makanya hari ini pun saya alhamdulillah diberi kemudahan sama Allah ya. Jadi ada beberapa wali santri yang kebetulan rumahnya dekat dengan pondok. Jadi saya minta bantuan sama beliau untuk kirimin makanan yang sifatnya basah, kayak seafood, buah. Nah, itu jadi saya minta beliau, salah satu rekan yang terdekat, kapan nih jadwal mau ke pondok, mau visit, tolong bisa dikirimkan ini ya, kesukaannya kakak. Nah, mudah-mudahan itu bisa jadi pengobat rindu, bisa bikin kakak seneng karena dikirimin makanan kesukaan. Nah, tadi tuh kebetulan saya saya pesan ayam rica-rica, saya pesen sambal cumi, terus pesen dessert juga ya, kesukaannya kakak. Nah, puding kayak gitu sama buah, karena kakak habis sakit, insya Allah itu jadi obat buat dia biar cepet pulih. Nah, terus yang terakhir itu barang yang tidak kita dapatkan, misalnya belum kita kirim dari pondok, dari minimarket, dari supplier atau dari teman, sisanya kita beli sendiri dari sini. Nah, kita yang paketkan. Nah, apa aja sih yang saya kirim dari sini untuk hari ini? Nah, jadi teman-teman, kemarin tuh kakak ada minta request bed cover. Nah, jadi paket bed cover sama spray sama sarung bantal. Kebetulan pas berangkat itu kakak salah bawa size untuk spraynya. Nah, saya pikir kan waktu itu sebetulnya ada informasi bahwa yang size 120 single, ternyata sampai pondok size untuk bednya itu cuma 90, jadi nggak pas. Nah, kemarin kakak minta kirimkan itu. Nah, ini jadi ada beberapa ya teman-teman di sini. Oh ya, hari ini saya ada mau kirim ini ya, ini paket skincare buat kakak, namanya anak perempuan ya, anak gadis, pasti perlengkapan untuk kecantikannya agak beda lebih. Nah, di sini ada saya kirim ini untuk serum. Nah, serum ini biar bisa kakak pakai ya untuk malam sebelum tidur. Ada lagi juga krim malamnya karena kemarin tuh kakak sempet yang nangis karena cuaca di sana panas, nggak kayak di puncak ya, dingin. Katanya muka kakak hitam, sedih sih ya dengernya, tapi nggak apa-apa, insya Allah kita coba berikhtiar. Mudah-mudahan skincare yang saya kirim ini mudah-mudahan bisa cocok. Kemarin juga kakak minta dikirimin sunscreen. Nah, tapi kayak sunscreen itu kemarin saya langsung kirim, beli online dari supplier, langsung kirim ke pondok, jadi nggak kesini dulu ya.
Nah, kemarin juga kakak ada minta kirim tas. Nah, karena katanya tasnya sobek, karena itu urgent dan saya dapatkan di hari yang sama, jadi saya langsung kirim hari itu juga dengan obat. Jadi obat itu memang betul-betul yang saya upayakan, pas kakak telepon hari itu juga sudah kirim. Oke, nah ini juga ada toner, kemudian ada krimnya ya, ada krim malam sama krim siang. Tapi untuk krim siang ini sebetulnya nggak saya wajibkan pakai ya, karena kakak kan sudah saya kirimkan skincare. Dan untuk sabun cuci mukanya juga nggak saya kirimkan, karena memang kakak sudah ada sabun cuci muka yang biasa dia pakai. Nah, dan sini juga ada masker ya teman-teman, nih masker. Jadi kemarin itu kakak ada request masker 3 box. Nah, 2 minggu lalu itu kakak requestnya 3 box. Nah, tapi waktu itu saya cuma kirim 2 box, makanya hari ini saya kirim kekurangannya. Nah, biasa perempuan, hari ini juga saya kirim pembalut ya. Oke, sisanya ini ada snack ya, ini saya kirim Choco Crunch, ada wafer juga kesukaan dia. Nah, terus ini ada bagelan ya, bagelan keju, karena kemarin dia minta kue-kue kiloan. Dan sebetulnya kalau untuk snack susu kemarin itu sudah saya kirim beberapa hari lalu itu, jadi lebih banyak langsung dari minimarket pondok, jadi saya juga nggak ribet ya. Nih masih ada, ini ada botol spray. Kemarin ada temennya kakak, orang tua murid, wali muridnya order, nah minta dikirimin, ada liquid, ada pewangi pakaian. Tapi kebetulan kemarin botol spraynya kosong, jadi hari ini saya titip sama kakak ya. Oke, ini juga ada, ini apa sih ya, keripik pedes gitu, kerupuk-kerupuk pedes. Nah, sebenarnya kadang saya juga bingung ya kirimin apa ya buat kakak, tapi setidaknya kalau sudah dikirim ke sana, dia suka ataupun tidak suka, namanya bareng teman-teman, insya Allah berkah ya. Makan bareng-bareng, kalaupun dia nggak makan pasti dimakan teman-temannya ya. Nah, oke. Dan ini juga, nah ini juga sama, ini ada beberapa snack ya, snack yang sama. Nah, tapi ini nanti saya titip untuk salah satu kakak kelas kakaknya di sana. Jadi ada anaknya Abi Safa yang kebetulan mondok juga di sana. Jadi saya kirim juga buat beliau sekalian ya. Dan ini yang terakhir, ini bed covernya teman-teman. Ini bed covernya. Jadi kemarin kenapa sih kok saya nggak kirim langsung ke sana? Ini pertimbangannya teman-teman ya, karena yang namanya pakaian atau apapun itu, spray, selimut, kerudung atau hijab atau apapun itu mesti dikasih nama ya. Jadi kemarin itu saya berpikir karena kakak lagi sakit, kasihan kalau misalnya kakak mesti jahit-jahit. Nah, terus ini juga kan mesti dicuci dulu. Jadi kemarin saya jahit namanya dulu, keterangannya dulu, setelah itu saya bawa ke laundry. Nah, jadi kakaknya udah nggak capek lagi, langsung bisa pakai ya. Nah, ini juga di sini udah saya masukin ya beberapa gamis, ada 3. Insya Allah sesuai pesanan kakak. Halo, halo, salam kenal sini, salam. Bye, hello dulu. Say hello. Hai, hai. Oke teman-teman, ini dari Abizar. Iya. Baik teman-teman, mungkin itu aja ya sharing kita hari ini. Insya Allah, ada abang. Abangnya baru selesai mandi. Nah, insya Allah lain kali kita ketemu lagi di channel YouTube-nya Bunda. Sehat selalu buat teman-teman. Iya sayang. Oh iya, ada mobil. Take care, jaga kesehatan. Jangan pernah abai prokes ya. Nah, mungkin itu aja ya. Makasih teman-teman. Assalamualaikum.